bukan memarahi keadaan, mencela keadaan. Ini hidup tidak adil, aku begini, aku begitu. Hidup memang gak adil buat mereka yang tidak pernah menghargai dirinya. Hargai diri kalian, baru hidup akan menghargai kalian. Hargai diri kalian, baru Allah akan menghargai kalian. Hargai diri kalian, baru orang lain akan menghargai kalian. Tapi kalau kalian cuma pengen nilainya setinggi itu, tapi nggak berjuang untuk mendapatkannya, ya orang nggak akan memperlakukan kalian dengan standar. Ini nih fakta dan ilmu hidup, teman-teman. Kenapa di dalam ayat tentang hijab, ayatnya kayak gini. Dzalika adna lahunna ayyurafna. Katakan kepada perempuan-perempuan muslimah untuk berhijab. Karena sesungguhnya dengan cara itu mereka lebih mudah dikenal. Ada yang menerjemahkan hijab itu cadar, ada yang menerjemahkan hijab itu menutup wajah, menutup kepala kecuali wajah dan tangan. Tangan pun ada dua, ada yang cuma telapak, ada yang telapak dan punggung tangan. Yang penting sepergelangan tangan. Sebagaimana sholat. Oke, yang penting berhijab gitu ya. Mau yang cadaran, mau yang wajah kelihatan, dua-duanya sama-sama syariat. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa ada kata-kata yang demikian itu membuat kalian lebih dikenal? Kalau diterjemahkan secara cadar, kok bisa lebih dikenal padahal kan ditutup? Begitu juga yang pakai jilbab biasa, kenapa itu lebih dikenal? Karena kan ditutup, lebih dikenal kalau terbuka. Kalau semakin ditutup, semakin gak dikenal. Ternyata maksudnya apa? Itu yang buat kalian lebih dikenal dengan standar tertentu. Dikenal karena keislaman kalian, dikenal karena malunya kalian, dikenal dengan istiqomahnya kalian. Jadi kita tuh dikenal dari apa yang kita pakai, terutama muslimah. Kalau kalian memakai pakaian yang tertutup, nanti orang akan mengatakan kamu itu orang yang solihah. Walaupun ini bukan dalam rangka menutupi kebenaran dalam bentuk munafik, bukan, tapi berusaha untuk membuat standar. Sehingga laki-laki sembarangan gak akan mengganggu kalian. Kenapa? Karena kalian, oh ini bukan cewek yang sembarangan yang bisa diganggu. Udah gitu kalau misalnya kalian pakai jilbab tapi hahaha hihi, ya nanti orang akan bilang, oh ternyata dia gak gitu ya. Udahlah, ternyata dia orangnya gampang ya. Ya udah akhirnya jadi runtuh semua tadi standar yang pertama dia pakai ke kita, gak jadi diganti dengan standar baru. Balik lagi siapa yang bertanggung jawab? Kita. Pakaian kita, akhlak kita, tutur kata kita, apa yang membuat kita tertawa dan tidak tertawa, apa yang membuat kita agree dan gak agree, itu standar kita. Ada orang yang bercandanya tetap elegan. Terus siapa yang akan ketawa dengan candaan itu? Yang orang elegan juga. Orang yang biasa receh, diajak canda elegan, gak ketawa loh. Karena gak nyambung kan candaannya kan. Saya pernah membawa beberapa obrolan lah, topik lah, ke orang yang pergaulannya tuh lumayan high class lah. Saya kasih candaan-candaan di jalan, mereka gini doang. Berarti kan saya salah memakai standar. Harusnya saya kasih candaan-candaan yang lebih elegan, yang buat orang di jalan gak lucu. Oh gitu aja ketawa sih, kayaknya gak lucu deh, jamet. Karena kan standar lucu beda-beda kan. Untuk orang yang berpendidikan tertentu itu udah lucu. Tapi kalau lebih dari itu jadi malah gak lucu. Gak sopan. Apa lucunya gak sopan kayak gitu? Ayo nonton film komedi aja. Saya punya tipe film komedi versi saya. Saya kalau komedinya tentang kayak body shaming, saya gak ketawa. Walaupun dia berusaha untuk bikin lucu, tapi dengan body shaming gitu loh. Ngomongin tentang, dasar lo gendut, dasar, saya gak ketawa, buat saya itu gak lucu. Saya lebih ketawa yang kayak misalnya komika atau misalnya stand up komedi yang pakai logika, pakai apa, itu buat saya malah lebih lucu gitu. Kalau yang udah body shaming, dijelekin temen, saya malah gak ketawa, karena itu standar saya. Jadi saya gak akan berkenan dengan sebuah joke
yang menurut saya itu kayak nggak masuk dalam standar saya. Itu semuanya adalah kita yang menentukan, teman-teman. Maka keempat perempuan yang ada di dalam hadis tadi semuanya perempuan terhormat. Bahasa saya perempuan yang high value woman. Bahasa sederhananya terhormat. Jadi sekarang udah ngerti ya kata-kata terhormat itu maknanya apa. Terhormat itu bukan ningrat. Mereka bisa aja lahir dari orang biasa, bukan siapa-siapa. Maryam itu bukan anaknya Zakaria, anaknya Imran. Kalau anak Zakaria bisa dibilang oh dia mah anak Nabi, bukan, anaknya Imran. Asia malah gak ada hubungan apa-apa dengan Nabi selain ibu Asia. Jadi bukan karena dia anak Nabi, ada juga itu keluarga Nabi, tapi standarnya rendah. Akhirnya Allah memperlakukannya jadi orang yang rendah. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu kan keluarga Nabi, Abu Jahal. Abu Lahab. Abu Lahab itu kan keluarga Nabi, pamannya Nabi gitu. Tapi Allah rendahkan sehingga semua yang menyebut nama dia itu dengan kemarahan, dengan penghinaan. Ada nggak yang mau dikasih nama dengan nama Abu Lahab? Dia namanya siapa? Abu Lahab. Dia namanya siapa? Fir'aun. Nggak ada kan? Kenapa kita nggak pengen nama mereka? Karena itu nama-nama yang jelek, nama-nama yang rendah, nama-nama yang dibenci. Malah kalau dipanggil Abu Lahab, marah kita. Karena nama Abu Lahab itu nama orang gitu. Kenapa kita marah? Karena orang itu orang hina. Padahal dia keluarga Nabi. Ummu Jamil, bibinya Rasul, yang disebut dengan istilah Hammalatul Hatab, membawa kayu bakar. Kenapa dia hina? Karena standar dia itu rendah. Yaitu suka bawa-bawa kayu bakar, artinya ngomporin orang, memfitnah, menggibah, namimah, ngadu domba. Hidupnya itu bukan ngomongin yang tinggi-tinggi gitu, yang indah-indah, yang bijak-bijak, ngomongin aib, fitnah, segala macam. Direndahkan. Siapa lagi keluarga Nabi? Ayahnya Nabi Ibrahim. Padahal dia seorang yang dikenal oleh masyarakatnya, tapi malah direndahkan juga. Anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, semua mereka keluarga Nabi, tapi mereka rendah. Jadi ini orang yang terhormat itu bukan keturunan siapa, itu plus lah. Tapi tanpa itu kita bisa juga jadi orang terhormat. Apa? Tergantung kita memilih value diri kita. Bisa jadi kita bukan ning, bukan nyai, bukan ningrat, darah kita merah, orang tua kita rakyat jelata, tapi kita mulia karena kita memilih value mulia. Jadi mereka berempat adalah perempuan terhormat, dalam bahasa lain adalah perempuan dengan high value woman, dengan standar dan nilai yang tinggi. Khadijah, dia tuh perempuan yang sangat terhormat, standarnya tinggi. Dia nggak bisa berdagang asal untung, hit and run. Dia berdagang untuk membangun pertemanan, sehingga kalau udah berdagang sama dia sekali, itu bakal jadi sahabat dia seumur hidup. Tapi banyak orang yang berdagang hit and run. Hari ini dagang, besok musuh. Banyak orang yang kayak gitu, yang penting dapat untung gitu. Akhirnya dia nggak banyak teman dalam berdagang, banyaknya musuh. Ya uang orang belum dibalikin lah, ya ditipu lah, ya inilah, ya itulah. Khadijah kalau mau berdagang berarti akan berteman dengan dia selamanya. Makanya dia memilih orang gak sembarangan, Maisarah, Muhammad, siapa. Karena dia high value woman, yang datang kepada dia juga high value person, yaitu Muhammad SAW. Fatimah miskin, tapi karena dia high value woman, yang datang kepada dia high value person, Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab ditolak. Padahal kaya dua-duanya. Karena standarnya Fatimah itu adalah romantis. Sehingga yang datang ke dia itu gak cukup kaya, gak cukup kuat, tapi romantis juga. Selain dia baik, soleh, romantis. Siapa? Ali. Keluar Ali sama Fatimah siang hari. Sibuk Ali nutupin berjalan di kanan, di kiri, di depan, belakang Fatimah. Ditanya sama Fatimah, Ali kamu ngapain? Kata Ali, Fatimah aku lagi menutupi bayang-bayang kamu. Bayangnya Fatimah aja ditutupin, kenapa? Bayang kamu terlalu berharga untuk dilihat orang lain.
yang cocok untuk istri yang kayak Fatimah. Gimana Fatimah? Fatimah ngomongin Ali, jangan sentuh aku dulu, aku pengen buka semua rahasia. Fatimah, ada rahasia apa? Jangan marah ya. Iya, aku janji gak marah. Sebelum kita menikah, aku udah pernah jatuh cinta. Fatimah, kamu udah pernah jatuh cinta? Siapa laki-lakinya? Marah kan? Ali katanya gak akan marah. Ya udah, siapa laki-laki itu? Janji gak akan marah. Ya, siapa Fatimah? Cepat bilang siapa? Dia itu kamu, wahai Ali. Udah lama Fatimah suka sama Ali, tapi dipendam. Namanya cinta dalam diam. Karena kan kalau perasaan cinta itu gak bisa memilih kan. Yang bisa kita pilih sikap kita dalam mencintai. Apakah mau ekspresif? Mau ekspresif atau mau dipendam? Kalau mau ekspresif, ketemu cowok juga kayak gitu, ke semua orang kayak gitu. Kalau yang dipendam ketemu cowok juga yang kayak gitu kayak Ali. Makanya kenapa Fatimah ketemu cowok romantis seperti Ali? Karena Fatimah juga sangat menjaga standarnya. Dia cinta sama Ali sejak kecil, cuman dia gak mau ngomong. Kenapa gak mau ngomong? Karena belum halal. Kenapa gak diekspresikan? Kan mereka sepupuan, satu rumah lagi, satu permainan lagi. Karena belum halal. Diamin aja sendiri. Tapi ternyata Allah tidak akan mengecewakan hati orang. Ketemu juga. Intinya, kita adalah, sikap orang lain kepada kita adalah pilihan nilai yang kita pakai untuk diri kita sendiri. Kalau kalian ingin dihormati, jadilah perempuan terhormat. Jangan jadi perempuan biasa, pengen dihormatin, nggak masuk akal. Ini karena semua perempuan ya. Sebetulnya ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan sama aja. Pokoknya kalau kita ingin dihormati, ya jadilah orang yang terhormat. Kalau kita jadi orang yang rendah, nggak mungkin orang menghormati kita, karena itu nggak sesuai dengan sunnah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah, keempat perempuan ini semuanya punya satu kesamaan. Kenapa mereka disebut perempuan hebat, perempuan mulia, perempuan terhormat, perempuan istimewa? Ada satu kesamaan mereka. Apa kesamaannya? Mereka semuanya perempuan yang diuji dengan ujian yang berat dalam hidupnya. Jadi yang menjadikan mereka istimewa, sempurna, mulia, terhormat, satu hal yang sama, semuanya diuji. Gak ada yang hidupnya mudah di antara mereka berdua. Asia diuji dengan suami yang jahat. Maryam diuji malah gak punya suami tapi harus mengasuh anaknya sendiri, single mom. Khadijah diuji 2 kali menikah, 2 kali gagal. Yang ketiga baru ketemu Nabi Muhammad. Itu pun jatuh miskin setelah menikah. Tadinya udah kaya. Gara-gara nikah sama Nabi dapat wahyu, Khadijah berkorban untuk mendukung suaminya jatuh miskin. Fatimah apalagi diuji punya suami miskin, jarang di rumah, ngurus anak sendiri juga. Tapi bedanya sama Maryam, Maryam nggak punya sama sekali. Kalau Fatimah punya tapi jarang ketemu. Atau miskin nggak punya apa-apa di rumah. Atau nanti ada nama lain, Aisyah diuji dengan kecemburuannya. Atau Siti Hajar diuji dengan punya anak, suaminya pergi karena ada perintah dari Allah, sehingga tinggal sendiri di kota Mekah dari awal anaknya masih bayi sampai anaknya dewasa. Dan banyak lagi cerita-cerita perempuan hebat. Semua mereka diuji. Jadi kalau kalian ingin menjadi orang yang hebat itu punya satu kesamaan di semua tempat. Mereka hebat karena mereka lulus ujian. Gak ada yang hebat karena hidupnya mudah-mudah aja. Ustaz, gak mau jadi orang hebat, mau jadi orang biasa aja. Kalau gitu jangan nuntut diperlakukan hebat. Baik diperlakukan manusia maupun diperlakukan Allah. Ya udah, qanaah aja dengan hidup kamu gitu. Apa yang dikasih terima, jangan komplain. Kalau kamu komplain, berarti kamu punya standar orang hebat. Untuk bisa dapat perlakuan hebat, kamu harus jadi orang hebat. Itulah hidup. Kita udah gak mau yang susah-susah, tapi mintanya gede-gede. Itu gak ada rumusnya kayak gitu. Kalau kita mau sesuatu yang besar, kita harus jadi orang besar. Orang besar itu adalah orang yang berjiwa besar. Jiwa besar itu artinya orang yang sabar.
dan semua perempuan-perempuan hebat yang saya sebutkan